Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang salamnya, tadi belum direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudalil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalan nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa yakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, Tat. Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini agak terlambat dari yang sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan kita bisa maksimal sampai maghrib ya. Jadi pembahasan tentang Palestina ini sangat panjang sebetulnya, ya. Karena apa? Harus komprehensif, jadi harus mengetahui duduk permasalahan sebetulnya, terus kemudian bagaimana sudut pandang kaum muslimin secara individu, terus kemudian juga bagaimana dunia memandang masalah Palestina ini, dan sebetulnya bagaimana solusi yang komprehensif, total dan menyeluruh ya, agar masalah Palestina ini segera bisa tuntas gitu ya. Nah, tetapi sebelum dimulai ya, alangkah baiknya kita bacakan dulu umul kitab ya, untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, bagi mereka-mereka yang sudah meninggal syahid, kemudian juga bagi saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini masih tertindas kondisinya, mereka menderita karena serangan bertubi-tubi dari zona Israel. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda cinta kasih kita kepada saudara kita sesama muslim. Baik ya, sebelum dimulai kita bacakan dulu umul kitab surat Al-Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tidak berpanjang lebar, kita fokus kepada materi yang akan disampaikan. Insya Allah saya sudah siapkan materi ya, slide, agar pembahasannya menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Baik ya, sudah kelihatan ya ininya ya, slide-nya, file PowerPoint-nya. Baik ya, yang pertama kita mesti memahami dulu tentang problem yang terjadi di Palestina. Ini sebagai ikhtiar kita untuk mencari solusi tuntas dan akar permasalahannya seperti apa. Ya. Jadi yang pertama, kita mesti waspada terhadap propaganda yang saat ini sering dilontarkan ya, baik oleh non-muslim maupun oleh muslim sendiri. Yang pertama, dikatakan bahwa Palestina adalah masalah bangsa Palestina, bukan masalah umat Islam yang ada di wilayah lain. Jadi yang pertama, saya sebenarnya pengen mengulas satu persatu, cuman karena waktunya sangat pendek ya, nanti harus ada dengan tanya jawab ya. Nanti misalkan kajian khusus tentang masalah Palestina ini ingin kita lebih perdalam secara mendetail, nanti bisa kita adakan di sesi Zoom yang lain. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, bahwa masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan agama, wabil khusus agama Islam.
bahwa masalah Palestina adalah masalah bangsa yang terusir, ya ini Yahudi, yang harus dikembalikan ke tempat asalnya. Bahwa masalah Palestina adalah masalah pembagian wilayah kekuasaan bagi dua belah pihak yang bersengketa, yakni Yahudi dan Palestina. Nah, benarkah propaganda ini? Mari kita lanjutkan. Nah, sebetulnya dari mana muasal problema Palestina ini muncul? Nah, jadi ada pencetus munculnya negara Palestina ini, yaitu Dr. Theodor Herzl yang dikenal sebagai Bapak Zionis. Ya. Jadi dialah yang pertama kali menggagas berdirinya negara Yahudi. Mengapa ia sampai pada ide tentang pentingnya negara bagi komunitas Yahudi? Nah, bermula dari apa yang ia lihat pada peristiwa Dreyfus di tahun 1894. Nah, jadi peristiwa ini adalah ketika Dreyfus itu menjadi perwira ya di pasukan militer Prancis. Dia ini orang Prancis keturunan Yahudi. Nah, tetapi karena dia itu dianggap telah membocorkan rahasia negara, akhirnya dia dihukum. Nah, jadi ini peristiwanya yang dilihat oleh si Theodor Herzl ini. Nah, kemudian di mana kaum Yahudi di wilayah Kekaisaran Rusia dan sebagian Eropa Timur mengalami banyak penindasan. Nah, kita jangan lupa bahwa Yahudi ini dimanapun mereka berada itu senantiasa membuat kekacauan. Di dalam Al-Quran dibahas tentang bagaimana bahasanya itu menjengkelkannya orang Yahudi sampai perintah-perintah Tuhan itu dia olok-olok gitu ya. Para nabi yang datang ke mereka, ya dulu Bani Israel namanya, itu dibunuh oleh mereka. Dan mereka itu selalu mencoba mencari pengingkaran-pengingkaran terhadap perintah-perintah Allah. Nah, akhirnya mereka ya dimanapun mereka berada, mereka itu menjadi tidak mendapatkan tempat. Dulu ketika Rasulullah membiarkan Yahudi tinggal di Madinah, nah ternyata ketika perang Ahzab mereka itu melakukan pengkhianatan. Akhirnya diusir dari Madinah oleh Rasulullah. Nah, jadi dimanapun mereka berada itu selalu membuat kerusakan dan membuat ulah yang menjengkelkan. Nah, jadi mereka terusir dari setiap mereka berada karena sikap mereka sendiri. Nah, dalam pikiran si Theodor Hess ini, semua penindasan itu akan bisa diakhiri bila orang Yahudi memiliki negara sendiri. Itu kata dia. Ditambah dengan doktrin tentang tanah terjanji, ya, yang sering disebut dengan the promised land. Nah, jadi mereka itu seolah-olah di keyakinan mereka itu ada mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kata mereka, ini adalah milik mereka. Nah, kenapa jadi ke Palestina? Mari kita lanjutkan. Nah, tentang tanah ini, jadi kaum Zionis itu mengklaim bahwa mereka berhak atas wilayah Palestina karena bagi mereka tanah tersebut adalah the promised land atau tanah yang dijanjikan atau terjanji. Wilayah ini meliputi keseluruhan Palestina, sebagian Mesir, sebagian Syria dan Lebanon yang membentang dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Eufrat di Irak. Sekarang termasuk di dalamnya wilayah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Nah, kita mesti pahami dulu ya bahwa gerakan Zionis itu ada dua. Yang pertama adalah Zionis sebagai gerakan keagamaan. Jadi mereka menginginkan Gunung Zion di Palestina sebagai pusat ibadah kaum Yahudi sedunia. Itu gerakan keagamaan. Yang kedua sebagai gerakan politik. Menginginkan suatu wilayah tertentu sebagai tempat settlement atau pemukiman kaum Yahudi yang saat itu tersebar atau diaspora di berbagai wilayah di dunia. Jadi orang Yahudi itu memang dia itu diaspor tersebar di mana-mana dan mereka emang nggak punya pemukiman, nggak ada negara wilayah yang tetap. Ya. Pada awalnya yang dituju adalah Uganda dan Argentina. Itu awalnya gerakan Zionisme dari sisi gerakan politik. Nah,
Oleh Theodor Herzl ini, gerakan Zionisme politik ditumpangkan kepada gerakan Zionis keagamaan. Tujuan settlement digeser ke wilayah Palestina agar bisa lebih mendapat legitimasi agama. Kenapa? Karena tadi menginginkan Gunung Zion di Palestina sebagai pusat ibadah Yahudi sedunia. Nah, gagasannya tentang negara Yahudi ia tuangkan dalam buku Der Judenstaat, ya, negara Yahudi pada tahun 1896. Nah, awalnya ide ini banyak diejek oleh orang-orang Yahudi, ya, mereka terutama yang tinggal di Eropa Barat, di mana banyak orang Yahudi hidup dalam kemakmuran di Eropa itu. Mereka mengatakan ide Theodor Herzl ini adalah mimpi, kata mereka. Nah, ia sempat meminta bantuan dari orang kaya Yahudi seperti Lord Hirsch dan Lord Rothschild, tapi tak membuahkan hasil. Ia tetap tidak mundur, ya. Lord Rothschild ini, kalau teman-teman pernah mendengar nama dia, dia adalah seorang bankir, ya, yang kaya raya. Nah, tetapi dengan strategi bankirnya dia itu sebetulnya dia itu membuat kejahatan secara terstruktur di bidang keuangan. Nah, sampai ada sebuah buku yang menulis tentang bangkir is crime. Ya, jadi bangkir itu adalah kejahatan. Ia kemudian menyelenggarakan kongres pertama Zionis di Basel, Swiss tahun 1897. Nah, ini ya. Kongres Zionis Internasional 1 di Basel, Swiss melahirkan program Basel, ya. Kongres 1 internasional itu melahirkan program Basel, isinya tentang langkah-langkah apa yang harus ditempuh hingga tegak negara Yahudi itu. Di antaranya mempromosikan rencana pendirian negara Yahudi kepada para petani, pengrajin, dan pedagang Yahudi di Palestina, meningkatkan penguatan perasaan dan kesadaran Yahudi. Juga langkah yang harus ditempuh hingga dapat hibah dari pemerintah yang ada, sebuah rumah yang terjamin secara publik dan sah untuk menghindari kemarahan Sultan yang terlalu dalam. Nah, yang dimaksud kemarahan Sultan itu adalah Sultan Abdul Hamid II dari wilayah kekhalifahan Utsmani, penguasa wilayah Palestina saat itu. Jadi saat itu Palestina itu menjadi bagian wilayah Khilafah Utsmani. Nah, ini lihat tentang wilayah Khilafah Utsmani. Nah, jadi Palestina itu bukan wilayah tak bertuan. Nah, bisa dilihat ya, Baitul Maqdis di bawah Khilafah Utsmani 1847. Nah, kemudian tentara Khilafah Utsmani di Baitul Maqdis saat itu. Ya, memang menjaga Baitul Maqdis. Nah, tapi ini kebalik ini. Nah, Theodor Hess tahu Palestina bukanlah wilayah tak bertuan. Jadi Palestina saat itu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Khilafah Utsmani. Maka dia datang harus minta kepada khalifah. Dan untuk itu dia menyiapkan uang sogok sebesar 150 juta pound sterling dalam bentuk emas khusus untuk sultan. Kemudian membayar semua utang Khilafah Utsmani sebesar 33 juta pound sterling, membangun kapal induk dengan biaya 120 juta franc, memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga, dan membangun Universitas Utsmaniyah di Palestina. Tapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Hamid II. Nah, jadi ini ya, sosok Dr. Theodor Hess, Bapak Zionis, ini adalah sosok Khalifah Abdul Hamid II. Beliau sebagai khalifah di kekhalifahan Utsmani. Nah, jadi penolakan oleh Khalifah Abdul Hamid II itu disampaikan sebagai berikut. Jadi kata beliau, tanah itu bukan milikku, tetapi milik umatku. Ya. Dia menasihati Dr. Herzl supaya jangan meneruskan rencananya. Kata beliau, aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini, ya, maksudnya Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Jika daulah Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dihianati dan dipisahkan dari daulah Khilafah Utsmaniyah.
Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Nah, itu kata Khalifah Abdul Hamid II pada tahun 1902. Nah, maka yang dilakukan oleh Dr. Theodor Hess adalah Khilafah Utsmani itu harus dilemahkan. Nah, maka apa? Didoronglah kekhilafahan itu terlibat dalam Perang Dunia yang ke-1. Nah, di dalam negeri, khilafah Islamiyah dirongrong dengan pemikiran bahwa khilafah lemah karena Islam. Di luar negeri disebarkan paham nasionalisme dan didorong gerakan separatisme. Terjadi dari Jordania, Saudi Arabia, dan lainnya. Nah, di sini Saudi Arabia menganggap bahwa Turki itu tidak layak memimpin mereka. Nah, inilah ketika paham nasionalisme itu tumbuh, akhirnya apa? Kaum muslimin mulai berpikir untuk memisahkan diri dari kekhilafahan Utsmani. Nah, karena yang menjadi penjaga Palestina adalah Khilafah Utsmani, maka mereka berpikir Khilafah Utsmani itu harus dilepaskan. Nah, kemudian pada tahun 1914 sampai 1917, nah, terjadi Perang Dunia yang pertama. Nah, di sini Khilafah Utsmaniyah terjebak di dalam Perang Dunia pertama. Nah, kemudian setelah peperangan itu terjadi dan khilafah termasuk bergabung ke dalam sekutu yang dikalahkan. Nah, maka saat itu wilayah kekuasaan Turki Utsmani di Timur Tengah ya dibagi-bagi bagi para pemenang perang dengan batasan-batasan yang menurut Richard Hooker dalam The Ottoman 1996 berhasil menegakkan stabilitas di Timur Tengah. Itu dibubarkan. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa dengan adanya kekhilafan Utsmani itu bisa menegakkan stabilitas di Timur Tengah. Nah, akhirnya kata mereka harus dibubarkan agar mereka nggak stabil lagi. Dan akhirnya setelah bubar, menimbulkan kekosongan kekuasaan yang memunculkan perebutan wilayah ya dengan seturut sentimen-sentimen primordial dan kepentingan negara-negara kolonialis. Inilah awal dari peruntukan Khilafah Utsmani. Nah, diambilnya atau berdirinya negara Yahudi ini itu diawali dengan perjanjian Sykes-Picot, yaitu perjanjian antara Inggris dan Prancis untuk membagi wilayah kekuasaan Khilafah Utsmani. Nah, di sini di dalam Sykes-Picot itu disebut karena apa? Ditandangani oleh Max Kais dari Inggris dan Jos Picot dari Prancis. Makanya dikatakan Sykes-Picot ya. Nah, dalam Perang Dunia I, nah, Khilafah Utsmani gabung dengan Jerman. Nah, ketika itu Khilafah Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Mehmed V ya, yang berkuasa tahun 1908 sampai 1918 dan nantinya digantikan oleh Sultan Mehmed ke-6 yaitu 1918-1922. Nah, perjanjian Sykes-Picot berisi pembagian bekas wilayah kekhilafahan Utsmani yang tengah memasuki rembang petang. Maksudnya sudah mulai runtuh gitu ya. Prancis saat itu menguasai Suriah, Lebanon, dan Silisia. Inggris mendapatkan wilayah yang sekarang bernama Yordania, sebagian Irak termasuk Baghdad, serta pelabuhan Haifa dan Acre. Nah, pada tanggal 2 November 1917, nah ada deklarasi ya, ada disebut dengan Nah, jadi ada Banda Declaration. Jadi saat itu mereka takut orang-orang Yahudi yang ada di Amerika Serikat akan mendorong negara itu berpihak kepada Jerman pada Perang Dunia I. Jadi Inggris takut Yahudi di Amerika itu jadi berpihak kepada Jerman. Nah, Inggris menerbitkan deklarasi Balfour yang menjanjikan pendirian negara Israel di Palestina. Nah, deklarasi yang terus diingat dengan langsa warga Palestina yang masih terjajah dan terusir dari tanah mereka hingga saat ini. Nah,
Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1917 untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Saat itu Palestina berada di wilayah kekuasaan Khilafah Utsmani dan warga Yahudi di Palestina masih menjadi kaum minoritas. Nah, Deklarasi Balfour itu tercantum di dalam pucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikabarkan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Nah, deklarasi Balfour disiarkan lewat media massa pada tanggal 9 November 1917. Nah, disitulah dimulailah aneksasi wilayah Palestina secara resmi. Jadi memang didukung ya pendirian mereka itu oleh negara-negara musuh-musuh Islam. Nah, ini bentuk suratnya. Nah, jadi kalau perlu bukti, inilah bukti suratnya bahwa mereka itu memang bersekutu sengaja merebut tanah Palestina untuk dijadikan negara Yahudi. Nah, ini pakai bahasa Inggris, ini terjemahannya ya. Nah, ini Lord jadi Departemen Luar Negeri Inggris ya, Lord Rothschild yang terhormat. Jadi Lord Rothschild ini orang Yahudi yang ada tinggal di Inggris. Dia kaya raya. Saya sangat senang dalam menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintahan Sri Baginda pernyataan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan kepada dan setuju oleh kabinet. Pemerintah Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Karena jelas dipahami bahwa tidak ada satupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi negara-negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis. Salam Arthur James Balfour. Nah, jadi sengaja karena khawatir orang Yahudi yang ada di Amerika itu mendukung Jerman, akhirnya buru-buru Inggris mendeklarasikan perjanjian ini ya. Jadi silakan Inggris mendukung didirikannya entitas Yahudi di Palestina. Nah, ini lihat migrasi yang dilakukan ya. Ini silakan aja dilihat. Jadi memang dari tahun ke tahun itu mereka yang tadinya Yahudi itu jumlahnya sedikit itu pindah ya dari semua dunia itu yang tadinya mereka diaspora itu pindah ke Palestina dan sekarang menjadi Israel gitu. Nah, saya tidak mau menyebut negara Israel karena tidak ada negara Israel itu. Yang ada adalah Zionis Yahudi ya. Bahkan mungkin supaya lebih ini lagi ya, Zionis Yahudi laknatullah. Nah, sini ya lihat ya. Tahun 19 sekian 1920 sekian sampai 1929 itu ada 5.249. Itu banyak sekali. Jadi mereka itu sengaja migrasi ke Palestina. Nah, sampai dari tahun 1930 sampai 1939 itu banyak sekali yang mereka itu sengaja ya mendatangi Palestina untuk bermigrasi ya, menduduki tanah yang sebetulnya masih menjadi milik Palestina. Tuh. Nah, lihat ini ada datanya nih Maroko ya, di Algeria, Tunisia, dari Lebanon, dari Turki, dari Syria, dari Rusia, dari Irak, dari Egypt itu Mesir, dari Yaman itu mereka terus diaspora itu, mereka terus migrasi ke Yahudi ya, migrasi Yahudi ke Palestina. Nah, kemudian ya pada saat 29 November ya, 29 November maaf, ya, banyak muncul iklan ini. Kok jadi muncul iklan? Ya pada saat 19 November ya 1947 ya, kemudian ada on partition di sini PBB UN partition ya, maksudnya Nation ya. Jadi PBB ya ikut campur tangan. Nah, PBB mengumumkan berdirinya negara Israel di wilayah Palestina. Nah, jadi bayangkan
satu pihak Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour, ternyata PBB juga mengakui secara resmi bahwa saat ini ada negara Israel di Palestina. Nah, itu setelah Khilafah Utsmani dinyatakan bubar 1924. Gitu. Nah, padahal semestinya walaupun Khilafah Utsmani bubar, tapi itu adalah masih ada ini apa namanya rakyat Palestina. Ya kan ketika bubar ya, tadi dilihat bahwa ada beberapa wilayah Palestina ya wilayah negara kekhilafahan saat itu, Arab juga bagian dari khilafah. Ya, setelah khilafah itu bubar, toh faktanya Arab masih ada. Sama dengan Palestina juga. Walaupun khilafah sudah bubar, tetapi Palestina adalah sebuah negara. Nah, tetapi di sini ya Inggris, ya Prancis, ya PBB dan semua negara-negara dunia, negara-negara kafir Barat itu mendukung berdirinya negara Palestina. Nah, di sini Israel mendapatkan 55% tanah wilayah Palestina, ya, dilihat nih di petanya. Ya, jadi ini adalah wilayah Palestina, ya ini ya dari kursor, ya. Jadi di sini yang warna kuning ini adalah wilayah Palestina. Nah, yang putih ini adalah wilayah Israel. Dia lebih besar, 55%. Gitu. Nah, jadi awalnya tuh nyimbang, ya, ya walaupun nggak nyimbang ya, masih besar apa Israel, tetapi masih besar 45% wilayah Palestina. Nah, kemudian 14 Mei 1948, nah Israel mendeklarasikan negara Israel. Jadi belum lama ya kita merdeka 1945, nah mereka mendeklarasikan negara Israel 1948. Ini ada di Palestine Post ya. State of Israel is born. Ya, negara Israel lahir kata mereka. Nah, kemudian Theodor Herzl sendiri tidak sempat menyaksikan berdirinya negara yang diimpikannya itu karena keburu meninggal tahun 1904. Nah, sekitar 7 tahun sejak ia melontarkan gagasan pendirian negara Yahudi, ia dikuburkan di Wina, kemudian dipindahkan ke Bukit Herzl di Yerusalem pada tahun 1949. Nah, komunitas Yahudi sangat menghargai dia karena dari gagasannya lah kini benar-benar berdiri negara untuk orang-orang Yahudi. Sebuah cita-cita yang di awal dianggap sebagai mimpi. Dalam deklarasi kemerdekaan Israel, Herzl satu-satunya tokoh yang namanya disebut secara khusus dan secara resmi diberi sebutan Bapak Negara Yahudi atau the Father of the Jewish State. Ya, ini orangnya. Nah, lihat ya, luas wilayah Palestina ya dari masa ke masa. Nih. 1946, nah tadi itu ya, Palestina ya masih banyak ya yang warna merah Palestina. Ini Yahudi yang putih. Nah, 47 baru 2 tahun. Nah, ini ketika diumumkan ya dia langsung adanya tadi migrasi berubah Israel 55%. Nah, ini setelah diumumkan oleh IPB, Palestina hanya 45%. Nah, hanya selang berapa tahun dari 47 ke 67 ya, kurang lebih 20 tahun. Nah, ini lihat nih. Tanah Israel semakin besar, Palestina semakin kecil. Ya, paling ini sudah sekitar tinggal 30%-an di sini. Nah, 2010, nah lihat ini. Hanya tinggal segini, ya. Yang putih ini adalah Israel, Palestina yang merah ini tahun 2010. Nah, ini ada peta lagi nanti. Nah, ini lihat ya, secara global ya. Ada Syria, ya, Irak, Jordan, Saudi Arabia, Egypt atau Mesir. Nah, di sini ada Lebanon kecil, West Bank ini ada tepi Gaza. Nah, Israel ini adalah yang biru. Nah, Gaza Strip adalah ini apa namanya jalur Gaza. Ya, jadi hanya sekecil jalur Gaza sama apa namanya tepi barat. Nah, di sini lihatnya. Terus kemudian tuh Israel itu 22,70 kilometer, ada 7,28 juta. Nah, no country no area ada 10 ribuan orang gitu. Nah, ini lihat perkembangannya sampai tahun 2020. Nih, yang 1917 masih hampir semuanya masih dikuasain oleh Palestina.
Nah, 48 semakin dikit tadi ya, 55 Israel, 45 eh, Palestina. Nah, 167 semakin sedikit ya, Palestina hanya 30%-an, itu nggak nyampe kayaknya. 95 semakin sedikit, udah terpecah-pecah nih ya. Tapi Barat juga sudah mulai terpecah-pecah. Nah, 2020 nah, ini ya sampai 2020. Ini dari Al Jazeera ya data ini. Nah, sekarang kita eh, masuk kepada jadi sudah tentang latar belakang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penderitaan yang terjadi di jalur di Gaza. Lihat nih. Ini jalur Gaza ya. Nih. Gaza adalah penjara terbesar di dunia. Dia memiliki 8 pintu. Satu pintu Rafah menuju Mesir, 7 pintu lainnya menuju Israel. Jadi ini seperti bagaikan penjara terbesar di dunia. Nah, satu-satunya pintu yang mengarah kepada negeri Muslim adalah Mesir. Dan ini pun ditutup oleh Mesir. Nah, inilah zolimnya negeri-negeri Muslim terhadap saudara kita di Palestina. Nah, lewat perjanjian Camp David, pintu Rafah hanya boleh dibuka atas izin Tel Aviv dan Washington. Nah, di sini kelihatan bahwa siapa negara Mesir ini, ya dia tidak berani, ya melawan Tel Aviv dan Washington. Nah, jadi ketika perjanjian Camp David itu dibuat, nah akhirnya Mesir menerima isi perjanjian tersebut. Nah, lihat nih, ya wilayah Palestina Gaza. Nah, ini ada 7 pintu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ya yang menghadap Mesir. Yang semuanya ini itu mengarah kepada Israel, ya, pada Israel laknatullah. Nah, inilah Mesir. Hanya satu yang menghadap kepada pintu Mesir. Nah, lihat nih jalur Gaza, ya. Nah, jadi ada tembok yang membentang. Ini wilayah Palestina, ini wilayah Israel. Nah, sangat kontras sekali ya. Wilayah Mesir, wilayah Israel, banyak mobil, jalannya bagus. Palestina seperti ini. Nah, ini temboknya ini ya, kelihatan ya. Itu. Nah, ini aksinya, demonya dari saudara kita di Palestina. Dia katakan, this wall will fall. Jadi, yang artinya dinding ini akan jatuh. Nah, ini kondisinya saudara kita di jalur Gaza ini. Ya, mereka harus membuat terowongan. Ini terowongan kemana? Nah, lihat nih. Nah, Gaza, nanti ada keterangannya terkait terowongan tadi. Gaza, bagai penjara raksasa, dikelilingi tembok setinggi 23 meter. Nah, bayangkan temboknya 23 meter. Ya, anak-anak di sini bisa terbayang terkungkung, tidak ada yang melindungi, mereka dianiaya, dibunuh, diserang, gitu kan ya. Disinilah kita mesti berpikir tentang bagaimana penderitaan saudara kita di Palestina. Ya. Ini kondisi Palestina sebelum dibombardir, ya. Bagus. Ya, ya seperti negara-negara Arab Timur Tengah pada umumnya. Nah, ini kondisi setelah dibombardir. Ya, sangat mengenaskan. Bayangkan kita yang hidup nyaman, rumah kita bagus. Kemudian setelah dibombardir, rumah kita hilang, nggak punya tempat tinggal, ya. Air, saluran air ditutup, listrik mati, dan banyak sekali penderitaan yang disebabkan oleh Israel kepada saudara kita di Palestina. Nih. Dengan adanya blokade Gaza, ya, dengan ditutup tadi itu, ya ada benteng tadi itu, maka dimulai sejak 12 Juni 2007 ini menyebabkan tingkat kemiskinan 66%, pertumbuhan ekonomi hanya 4,8%, jumlah pengangguran 65%, 97% industri tutup, kerugian lebih dari 18,6 miliar US dollar, pertumbuhan populasi hanya 40%. Nah, derita Gaza, derita Palestina adalah derita umat Islam sedunia karena mereka adalah saudara kita. Kita lihat ya gambar-gambar bangunan-bangunan yang hancur ya.
Kalau di kita mungkin pernah ada gempa, ada tsunami, itu juga sangat mengenaskan. Nah, tapi mereka hingga hari ini masih seperti ini. Mereka membangun, dihancurkan lagi. Ya, na'udzubillah. Kekejaman Israel, Yahudi, laknatullah ini. Ya, lihat ya. Coba kita bayangkan kita punya anak yang harusnya mereka tidur nyaman, ya. Apalagi sebentar lagi menjelang musim dingin, mereka nggak ada rumah, nggak ada atap, ya. Mereka menangis terus. Anak kita aja sedikit kena angin aja masuk angin, mudah sakit, apalagi mereka. Tuh. Nah, ini terowongan di Gaza. Ratusan terowongan digali antara perbatasan Gaza di Rafah dengan Mesir untuk menyambung hidup jutaan warga Gaza akibat blokade Israel. Nah, kalau kita yang seperti ini itu adalah pongkor, mereka-mereka yang menggali emas. Nah, di sana untuk menyambung hidup, nah mereka itu membuat terowongan, ya. Jadi untuk apa? Menyambung hidup, ya, warga Gaza dengan Mesir, ya. Jadi bayangkan ini sangat berbahaya sekali gitu kan. Dan sampai akhirnya terowongan ini ya dituding oleh Israel digunakan untuk menyelundupkan senjata. Kemudian mereka menghancurkan terowongan tersebut Israel ini. Nah, kita bayangkan bagaimana derita Al-Aqsa. Nah, ini ya kalau teman-teman sering digambarkan nah, Masjidil Aqsa sebetulnya di sini yang Masjidil Aqsa ini adalah yang warna abu-abu ini. Yang kuning ini Rock of Dawn. Jadi ini bukan Masjidil Aqsa. Kita lihatnya peta di Yerusalem Timur ya atau di Palestina secara umum ya. Yerusalem atau Baitul Maqdis itu termasuk Masjidil Aqsa kini dikuasai oleh kaum Zionis ya. Kemudian mereka menganggap sebagai bagian dari tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Nah, kita lihat nih, ini Dome of the Rock yang warna kuning. Nah, Masjidil Aqsa itu ini. Nah, jadi jangan salah ya, banyak kaum muslimin menganggap Dome of the Rock ini adalah Masjidil Aqsa, padahal sesungguhnya tidak. Dan ini dikuasai oleh Israel saat ini. Nah, ini petanya, ini penggambaran secara nyatanya, ini fotonya. Nah, lihat, nah ini ya, ini Dome of the Rock ya, Dome of the Rock. Nah, di sini ada Jewish Quarter ya. Mereka banyak temukan batu yang mereka suka beribadah. Nah, ini atau di sini nih Western Wall ya. Nah ini dindingnya, gitu ya. Tuh, nah terus kemudian, nah ini dinding yang menghadap Yahudi. Nah, inilah dinding yang menghadap kaum muslimin, begitu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini Masjidil Aqsa ya, yang warnanya itu kubahnya itu apa ya? Ada yang sepintas melihat seperti kebiru-biruan atau keabuan, ada juga yang agak kehijau-hijauan gitu ya. Begitu. Nah, bagaimana ya melihat kondisi seperti ini? Kemana mereka harus berharap ya? Kita bayangkan kita punya anak kecil meninggal, kita punya buang. Kemana mereka harus berharap dalam. Maaf Ustadz, suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Belum kedengeran lagi nih Ustadz suaranya. Sekarang gimana kedengaran? Kecil banget Ustadz. Kalau tadi bagus tadi ya. Tadi jelas alhamdulillah. Ini kecil, baru kedengaran kecil. Padahal saya nggak ngapain itu. Tes. Nah, ya yang namanya online ya kadang begini. Gimana sekarang? Masih kecil? Jelas. Sudah jelas? Ya. Jelas. Alhamdulillah jelas Ustadz. Oke.
saya ini lagi ya, apa namanya, share screen lagi ya. Nah, pertanyaannya kemana mereka harus berharap? Nah, sekarang slide-nya nggak nyala. Maaf, bentar. Nah, apakah kita berharap kepada United Nation ya, atau PBB? Ya, mereka yang mengumumkan itu kan dia negara Israel. Jadi nggak bisa. Atau kepada siapa? Ke Israel sendiri. Kita lihat bagaimana penderitaan saudara kita di sana. Ya, di sini lihat nih. Ada Israel memenuhi saudara kita. Nah, di sini ya orang-orang Arab di sini ya. Barat hanya melihat saja, tidak melakukan apa-apa. Ya, lihat. Amerika Serikat itu dengan Israel itu sama. Karena justru Amerika lah yang selama ini ikut menjaga Israel. Lihat perkataan dari apa Sejak Israel memiliki hak untuk membela diri, kata dia. AS meminta Hamas dan kelompok perlawanan lain di Palestina untuk menahan diri bila tidak ingin memancing konflik dan diserang oleh Israel. Nah, itu kata George Bush. Ya, jadi jelas dari perkataannya tersirat. Nah, bahkan lihat nih. Nah, ya, yang dikatakan beliau dekat dengan Islam gitu kan ya. Tapi bagaimana faktanya? Dia katakan seperti ini. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan apapun yang saya bisa dalam kapasitas apapun untuk tidak hanya menjamin keamanan Israel, tapi juga menjamin bahwa rakyat Israel bisa maju dan makmur dan mewujudkan banyak mimpi yang dibuat 60 tahun yang lalu. Nah, hanya karena dia adalah pernah tinggal di Indonesia itu kan ya. Nah, ini ketika dia datang kita mengeluh-ngeluhkan gitu kan ya. Nah, padahal sikap dia seperti itu kepada saudara kita di Palestina. Nah, kemudian juga lihat ya bagaimana Joe Biden yang sekarang ya mengatakan Presiden Amerika Serikat ya Joe Biden mengatakan serangan dari Hamas ke Israel sebagai tindakan setan yang sangat jahat ya. Nauzubillahimindzalik. Kelihatan dari pernyataan Amerika bahwa mereka itu sekutunya Israel. Nah, kita lihat nih ada karikatur yang dibuat ya. Ini Gaza, nah ini Israel ya dengan entengnya dia bermandikan darah kaum muslimin di Palestina ya. Di sini United Nation ya dia hanya santai saja. Nah, di sini Barat ya, the West ya Barat ya mereka tidak melakukan apa-apa ya, terhadap penyerangan Israel kepada Palestina, ya, penjajahan yang dilakukan. Nah, di sini umat Islam itu bagai anak yang kehilangan induk ya. Harta, jiwa, dan kehormatan dilecehkan. Padahal kedudukan umat Islam sangat mulia di sisi Allah. Nah, katakan ada Rasulullah ya, itu bersabda, la zawalu dunya ahwanu alallahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin ya. Hilangnya dunia kata Rasulullah lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Ya, jadi hanya satu orang mukmin terbunuh itu lebih ringan ya dibandingkan dengan jadi hilangnya dunia itu lebih ringan ya dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Nah, sedangkan sementara sekarang udah ribuan yang meninggal dunia. Nah, kemana mereka harus berharap? Nah, maka Palestina adalah saudara kita adalah satu, bagai satu tubuh. Derita mereka adalah derita kita. Bantuan apapun tentu akan meringankan derita kita. Ciri Muslim sejati adalah kepedulian terhadap keadaan sama Muslim. Allah akan membantu kita sepanjang kita senantiasa membantu saudara-saudara kita. Nah, itu ciri Muslim sejati. Kita bantu saudara kita, maka yakin Allah akan membantu sepanjang kita membantu saudara kita yang lain. Nih, ini ada hadis Rasulullah ya terkait bagaimana sikap kita kepada seorang Muslim. Al-muslimu akhul muslimin, la yaslimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh ya tidak boleh membiarkan diganggu orang lain. Wa man kana fi hajatin akhihi, barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan menolongnya.
Wa man farraja an muslimin, dan siapa melampangkan kesulitan orang muslim, farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan dadanya baginya dari salah satu kesulitan di hari kiamat. Ya. Waman satorul musliman, barang siapa menutupi aib orang muslim, satorahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan hadis riwayat Bukhari Muslim, gitu ya. Jadi saudara kita di Palestina itu adalah masih saudara kita karena mereka adalah muslim, gitu ya. Sikap kita jelas ya. Kita mesti membantu mereka. Nah, ironinya tak satu pun penguasa dunia yang bergeming, termasuk penguasa negeri-negeri muslim, selain sekedar aksi mengutuk dan mengecam. Malah sebagian dari mereka tega bersekongkol dengan musuh dengan membiarkan pembantaian terus terjadi dan memblokade atau menutup akses bantuan ke wilayah Palestina. Mari kita lihat. Nah, Rasulullah sudah memprediksi keadaan ini. Ya, sikap-sikap penguasa kaum muslimin itu sudah Rasulullah prediksi di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya. Saya bacakan saja artinya. Hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kata Rasulullah, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Jadi musuh Islam itu nggak gentar dengan kita, ya. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Berkata Nabi, cinta dunia dan takut akan kematian. Nah, inilah penyakit inilah yang saat ini tertanam di diri-diri kaum muslimin, termasuk para pemimpin-pemimpin muslim. Nah, lihat para penguasa pengkhianat, Gamal Abdul Nasir di Mesir, King Hussein Talal di Armenia, Abdullah Talal Yordania. Kita lihat bagaimana sikap mereka. Nah, Oki tutup mata dengan kejadian di Palestina. Mereka seolah-olah nggak mau tahu. Ya. Lihat nih, nah gambar-gambarnya, ya. Nah, inilah bagaimana penguasa-penguasa muslim, ya. Mereka justru berjabat tangan, mereka bermanis muka. Mereka tega membiarkan Israel laknatullah alaih membantai saudara muslim tanpa berbuat apapun. Padahal mereka memiliki pasukan muslim, mereka juga muslim, mereka juga harus, ya, wajib membantu membebaskan Palestina dari Israel. Nah, respon terhadap tragedi Palestina, ya, mengutuk kebiadaan Israel, menganggap bahwa permasalahan yang menimpa Palestina adalah masalah Palestina atau permasalahan Timur Tengah. Nah, seruan perdamaian dan perundingan, seruan gencatan senjata, melakukan demonstrasi dan aksi-aksi solidaritas, pengiriman bantuan dana dan medis, seruan pengiriman sukarelawan jihad, seruan pemboikotan produk Israel dan sekutunya. Nah, ini saat ini respon terhadap tragedi Palestina. Ya. Bagaimana sebetulnya memandang respon ini? Nah, cukupkah semua respon itu guna menyelesaikan masalah Palestina? Nah, maka butuh pemahaman yang lurus dan benar tentang hakikat masalah Palestina. Tadi sudah dibahas di awal. Nah, sejatinya masalah Palestina adalah masalah umat Islam sedunia terkait dengan akidah Islam. Mereka adalah saudara kita sebagai seorang Muslim. Nah, menyebut Palestina tidak bisa dilepaskan dari Yerusalem, Masjidil Aqsa, peristiwa Isra Mi'raj dan kenabian Muhammad SAW. Masalah Palestina adalah masalah tanah milik kaum muslimin, ya, tanah wakaf atau tanah kharijiyah yang telah dirampas oleh kaum Yahudi atas dukungan Inggris, AS dan PBB. Masalah Palestina adalah salah satu masalah dari berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, seperti kemiskinan, perpecahan, keterjajahan, dan lainnya yang diakibatkan oleh tidak hanya payung dunia Islam atau al-khilafah dan kungkungan sistem kufur, yaitu sistem kapitalis sekuler. Itulah sejati permasalahannya. Nah, kita lihat keistimewaan Masjidil Aqsa, ya.
Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Di hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ketika masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa. Nah, perintah sholat itu diawali dengan Isra Mi'raj. Nah, ini sangat istimewa. Dan sekarang wilayah ini jatuh ke tangan Yahudi, Israel laknatullah. Nah, inilah, apakah kita diam saja? Ya, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah itu sekarang itu menjadi wilayah perang dan dikuasai oleh orang kafir. Di mana keimanan kita? Kenapa kita diam saja? Nah, sejatinya perundingan dan senjata-senjata adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu dan menghentikan jihad umat Islam terhadap Israel. Perdamaian dilakukan guna menunjukkan seolah-olah ya Israel punya etikat baik untuk berdamai. Tapi sejatinya itu adalah cara mereka untuk justru mengokohkan kedudukan mereka. Lihat, dari waktu ke waktu wilayah mereka semakin besar, penduduknya semakin banyak, dan Palestina yang semakin terhimpit ya wilayah kehidupannya dan semakin menderita. Nah, justru dengan perundingan itu, para penguasa, terutama penguasa negeri Muslim, terlebih penguasa Arab, seolah serius juga memperhatikan persoalan Palestina. Ya, jadi mereka ikut berunding, seperti yang seolah-olah serius. Ya, itu dilakukan guna menutupi keengganan mereka untuk berjihad melawan Israel. Nah, krisis Palestina menjadi medium efektif bagi negara imperialis seperti Inggris dan AS untuk menanamkan pengaruhnya di dunia Islam. Nah, hakikat masalah Palestina adalah apa? Terkait dengan latar belakang berdirinya negara Israel yang mencaplok wilayah Palestina, yang menjajah wilayah Palestina. Itu hakikatnya. Negara Israel didirikan oleh negara-negara imperialis di tengah-tengah jantung negeri umat Islam untuk memberi tempat bagi orang Yahudi untuk memecah belah negeri Muslim sehingga terus menjadi lemah. Nah, fakta ini sama persis dengan kasus Kashmir, Afghanistan, Eritrea, dan lain-lain. Nah, di sini Islam menegaskan haram berdamai dengan Israel. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51, saya bacakan aja terjemahannya ya, supaya waktunya cukup ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, mereka saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, dikatakan, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, ya, malah datang ke sana, berkunjung, ikut konferensi, ya, itu bentuk dari menjadikan mereka teman setia. Nah, kata Allah, sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Kemudian apa di dalam Quran surat An-Nisa? Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 118 dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu atau seagama sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka itu lebih jahat. Itulah orang-orang kafir. Ya, yang keluar dari mulut mereka tadi perkataan dari George Bush, ya, perkataan dari Joe Biden dan presiden yang lain. Nah, kebencian di mulut mereka itu hakikatnya yang tersembunyi di hati mereka itu lebih jahat. Allah Maha tahu. Ya. Nah, maka haram berdamai dengan Israel. Gitu. Nah, lihat nih, berdamai dengan Israel sama saja dengan mengakui eksistensi penjajah yang telah merampas tanah kaum muslim. Padahal wilayah Palestina adalah tanah kharaj yang tak berhak siapapun menyerahkan wilayah itu kepada orang lain, apalagi kepada musuh. Ya.
Hal itu bertentangan dengan perjanjian Ihdad atau Umayyah yang melarang keberadaan Yahudi di Al-Quds yang dikuatkan oleh keputusan Muktamar di Al-Quds 26 Januari 1935 dan Fatwa Ulama Al-Azhar tahun 1957. Menyerahkan persoalan ini kepada PBB atau kepada institusi serupa berarti menyerahkan nasib umat Islam kepada musuh. Karena PBB hakikatnya adalah alat Inggris dan Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Israel. PBB juga yang telah melegalkan berdirinya Israel di wilayah ini. Maka haram berdamai dengan Israel. Nah ini tentang tadi disebutkan Ihdad Umayyah, ya, perjanjian ya yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Setelah Khalifah Umar bin Khattab berhasil memasuki gerbang Yerusalem atau disebut juga dengan Al-Quds atau Baitul Maqdis atau Ailiyah atau Yerusalem, ya, dengan uskup Saparanius, kepala pendeta Kristen Patriot Yerusalem yang ditunjuk Bizantium, yang berkehendak menyerahkan kunci gerbang Ailiyah langsung kepada umat secara damai. Mereka membuat perjanjian tertulis, kemudian disebut dengan perjanjian Umar atau Al-Ahdatu Al-Umariyah dengan penduduk setempat untuk mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam Yerusalem dan penduduk non-Muslim. Nah, perjanjian ini ditandatangani oleh Umar bin Khattab, Uskup Saparanius dan beberapa panglima perang Islam antara lain Khalid bin Walid, Ammar bin As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai saksi. Tuh, ya. Nah, ini isi perjanjiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang lemah di antara mereka. Mereka juga tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terancam dan diusir dari Yerusalem. Ya. Adapun orang-orang Yahudi tidak diperkenankan tinggal bersama mereka, yaitu orang-orang Kristen di Yerusalem. Ini adalah permintaan sendiri penduduk Yerusalem. Karena penduduk Yerusalem sangat membenci orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah memenuhi tawanan Nasrani di wilayah Persia. Umar menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah Yerusalem. Adapun penduduk Yerusalem diwajibkan membayar jizyah sebagaimana penduduk kota-kota lainnya. Mereka juga harus mengeluarkan orang-orang Bizantium dan para perampok. Orang-orang dari Yerusalem yang ingin keluar dan tinggal di wilayah Bizantium, mereka boleh membawa barang-barang dan salib-salib mereka. Mereka dijamin aman sampai mereka tiba di wilayah Bizantium. Setelah itu, mereka pun masih diperbolehkan kembali ke Yerusalem jika ingin berkumpul dengan keluarga mereka. Namun mereka tetap wajib membayar jizyah sebagai penduduk lainnya. Apabila mereka membayar jizyah atau pajak sesuai dengan kewajiban, maka persyaratan yang tercantum dalam surat ini adalah di bawah perjanjian Allah, Rasulnya, Khalifah, dan umat Islam. Nah, ini ada dalam riwayat Tahrik Imam At-Tabrani. Nah, jadi isi ini menunjukkan bagaimana perlindungan Khalifah Umar terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem. Nah, saat itu orang Yahudi nggak boleh satupun masuk, karena ini menjadi keinginan dari orang-orang Kristen di Yerusalem. Karena apa? Sikap orang-orang Yahudi yang telah memenuhi tawanan Nasrani di wilayah Persia. Jadi orang Yahudi ini, mereka itu musuhnya dengan, nggak cuma dengan Islam, dengan agamanya juga musuh. Jadi emang tercatat di dalam kitab-kitab suci Al-Quran, kitab-kitab yang lain, tentang bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Nah, Palestina di bawah Umar bin Khattab, ya, saat itu Umar memasuki Yerusalem dengan mengendari seekor unta putih dikawal oleh pemuka kota tersebut, yaitu Uskup Yunani Sophronius. Sang khalifah minta agar ia dibawa segera ke Haram Asy-Syarif, dan di sana ia berlutut berdoa di tempat temannya Muhammad melakukan perjalanan malamnya. Maksudnya ketika Sayyidina Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Sang uskup melihatnya dengan ketakutan. Ini ia pikir pastilah akan menjadi penaklukan penuh kengerian yang pernah diramalkan oleh Nabi Daniel akan memasuki rumah ibadah tersebut. Ia pastilah sang antikristus yang akan menandai hari kiamat. Kemudian Umar minta melihat tempat-tempat suci Nasrani, dan ketika ia berada di gereja Holy Sepulchre, waktu sholat umat Islam tiba, dengan sopan sang uskup menjelaskan sholat di tempat ia berada. Tapi Umar dengan sopan pula menolak.
Jika ia berdoa di dalam gereja, jelasnya umat Islam akan mengenang kejadian ini dengan mendirikan sebuah masjid di sana. Dan ini berarti mereka akan memusnahkan Holy Sepulchre. Justru Umar pergi sholat di tempat yang sedikit jauh dari gereja tersebut dan cukup tepat perkiraannya di tempat langsung berhadapan dengan Holy Sepulchre. Masih ada sebuah masjid kecil yang dipersembahkan untuk Khalifah Umar. Nah, jadi Umar nggak sholat di gereja, nggak berdoa di gereja karena yakin ini akan diikuti, gitu kan? Kalau Umar melakukan seperti itu, dia malah keluar, kemudian sholat di tempat lain, ya. Nah, jadi solusi tuntas persoalan Palestina adalah aksi solidaritas, pengiriman bantuan dana, obat-obatan, dan tenaga medis termasuk amal khairiyah dan merupakan manifestasi ukhuwah Islam. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Hanya saja semua aktivitas ini belum cukup untuk menyelesaikan masalah Palestina secara tuntas. Ya. Masih diperlukan langkah-langkah politis dan strategis menuju solusi tuntas atas persoalan ini dan persoalan-persoalan umat Islam lainnya, yaitu menegakkan kekuatan politik global umat Islam. Itu sebetulnya, ya, menegakkan kekuatan politik global umat Islam. Jadi bukannya nggak boleh, aksi dan lain sebagainya itu sangat bermanfaat. Cuman permasalahan gini, kalau saya mengambil pengibaratan, ketika kita punya tetangga kita itu dizolimi, dijahatin oleh perampok, dibunuh. Nah, kita itu datang hanya ngasih obat-obatan. Setelah sembuh, dia pasti akan begitu lagi, dirampok lagi. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Sama ketika kita mengirimkan bantuan obat-obatan, itu sama dengan ketika Palestina dizolimi, ya ditindas, dibunuh, kita kasih obat, mereka sembuh, dibunuh lagi. Mereka sembuh, dizolimi lagi. Maka itu tidak menjadi solusi tuntas atas persoalan Palestina. Maka solusi tuntasnya adalah apa? Menegakkan kekuatan politik global umat Islam yang akan membantu Palestina membebaskan Palestina. Karena apa? Kita tidak bisa berharap kepada penguasa negeri-negeri Muslim yang faktanya terlihat tadi justru mereka berkhianat, ya, mendiamkan saja, ya, saudara kita di Palestina. Mengapa? Bantuan dana dan obat-obatan hanya bisa meringankan penderitaan saudara kita, tetapi tidak menghilangkan sumber penderitaan itu. Hanya kekuatan persatuan Islam yang dapat menghilangkannya. Nah, satu kata lawan Israel, apa? Jihad fisabilillah. Ya. Untuk Palestina yang dilakukan adalah jihad difa'i atau defensif. Nah, tetapi ingat ya, ada beberapa catatan. Ya, ini saya ingin menyampaikan dulu tentang beberapa landasan nas tentang masalah harus dengan jihad, ya. Misalkan dalam pasal Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Atau di Quran surat Al-Baqarah ayat 194, oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Kemudian Quran surat At-Taubah ayat 14, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaran tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang beriman. Nah, itu ya. Nah, harus kekuatan persatuan Islam seperti apa? Ya. Kekuatan persatuan Islam seperti yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu kekhilafahan Islam ketika Palestina dibebaskan oleh kekhilafahan Umar bin Khattab. Hanya khilafah yang dapat membebaskan Palestina. Persatuan Muslimin dalam naungan khilafah akan memimpin 1,7 miliar umat Islam mengusir Israel dari tanah milik umat Islam. Terbukti dalam sejarah hanya dua yang bisa membebaskan Yerusalem. Yang pertama bin Khattab, yang kedua adalah Khalifah Abdul Hamid kedua tadi, yang ketika dia berusaha disuap oleh Yahudi, ya, Theodore Herzl tadi, tapi dia menolak. Nah, ketika kekhilafahan Utsmaniyah masih ada, ya, di bawah pemimpinan Sultan Abdul Hamid kedua, terlindungi wilayah Palestina, ya. Nah, jadi dalam sejarah hanya dua khalifah yang bisa menjaga. Nah, sama sekarang juga hanya khalifah yang bisa menjaga, itu kan, ya. Nah, jadi dengan berjuang menegakkan khilafah,
jihad pasti akan menyelesaikan masalah Palestina. Nah, jadi satu kata lawan Israel adalah jihad fi sabilillah. Nah, jihad ofensif itu dilakukan ketika khilafah sudah tegak. Nah, sekarang khilafah belum tegak, maka PR kita untuk menegakkan khilafah, ya. Di sini, di dalam surat At-Taubah ayat 123, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kemudian, di dalam surat Al-Anfal ayat 65 dikatakan, wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Nah, apa yang harus dilakukan umat Islam saat ini? Penting terus dipahamkan bahwa perseteruan hakiki umat Islam bukan hanya dengan Yahudi atau negara Israel, melainkan juga dengan negara-negara imperialis yang memunculkan krisis ini di tengah umat-umat Islam. Yang kedua, tetap mengobarkan jihad sebagai satu-satunya jalan untuk mengusir Yahudi dari bumi Palestina. Yang ketiga, mengumandangkan perang terhadap musuh kaum muslimin dengan tidak melakukan perjanjian apapun dengan mereka. Tentunya nanti, ya, ketika khilafah sudah tegak. Nah, nubuah Rasulullah tentang akhir riwayat Yahudi, nah ini pasti ini. Ya kata Rasulullah, ya ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, kata Rasulullah, tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali Gorgot. Gorgot itu adalah karena dia adalah pohon orang Yahudi. Nah ini pohonnya nih. Nah yang belum melihat pohon Gorgot, ini pohonnya. Yang pengen lihat ada di Israel sana pohonnya. Di sini nggak ada, gitu ya. Nah, maka umat Islam hanya bisa berharap kepada al-khilafah. Ketika khilafah tegak, maka saatnya khilafah memimpin dunia. Nah, hanya ada dua kata untuk menyelesaikan permasalahan Palestina adalah dengan khilafah dan jihad. Nah, saat ini khilafah sedang berupaya ya oleh musuh-musuh Islam, bahkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang Islam sendiri yang benci terhadap khilafah untuk memberikan stigma negatif kepada khilafah. Nah, padahal khilafah yang dimaksud adalah khilafah ala minhaj nubuwah, khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian, dan banyak ulama yang menegaskan bahwa khilafah itu akan tegak kembali ya menjelang hari kiamat. Dengan khilafah inilah yang akan memberikan kesejahteraan, memerdekakan kaum muslimin dari penindasan yang ada di seluruh dunia, gitu ya. Nah, khilafah seperti apa? Nah, itu nanti akan dibahas di dalam pertemuan berikutnya. Yang tentunya proses perjuangan penegakan khilafah ini harus sesuai dengan thoriqah dakwah atau metode dakwah Rasulullah, bukan dengan cara bom sana, bom sini, atau jihad yang tidak jelas, tetapi harus sesuai dengan thoriqah dakwah Rasulullah. Ya, karena dakwah juga bagian dari ibadah, dakwah menegakkan khilafah adalah bagian dari ibadah, maka tidak boleh ibadah itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Menegakkan khilafah harus sesuai dengan bagaimana metode Rasulullah dalam berdakwah memperjuangkan tegaknya khilafah, seperti kekhilafahan ya yang tegak di Madinah yang digantikan oleh para khalifah. Nah, khilafah yang seperti itu ya, bukan khalifah atau khilafah bil makna yang lain ya. Nah, prediksi kekuatan negara khilafah ketika tegak nih sekalian ya. Kita lihat. Nah, jadi hasil kajian komparasi kekuatan militer ini baru Mesir, Turki, Indonesia, Israel. Nah, ini lihatnya. Kekuatan Mesir. Nah, ini lihat ya jumlahnya. Israel hanya sekian ya. Mesir, Turki, Indonesia ya. Misalkan begini, ini misal nih ya. Sebenarnya perangnya yang pertama Mesir vs Israel, yang kedua Turki vs Israel, ketiga Indonesia vs Israel. Nah, ya pasti Mesir unggul. Estimasi perang 6 bulan.
Turki unggul, estimasi 5 bulan. Indonesia menang, estimasi 8 bulan. Karena mungkin alutsista kita kurang canggih gitu. Pasti Israel akan kalah dan Israel musnah gitu ya. Maka skenario keempat, 3 negara vs Israel bergabung. Nah, itu pasti 3 negara menang. Hanya 1 bulan Israel musnah. Nah, karena apa? Dihitung-hitungan di atas kertas, ya, jumlah tentara reguler, tentara cadangan dan para militer, pesawat tempur, total tank dan lain sebagainya itu masih banyak. Kesimpulannya, negara Muslim mampu menghanguskan Israel. Ini baru Mesir, Turki, dan Indonesia. Ya, belum Malaysia, belum Yaman, belum Arab Saudi, ya, belum Iran. Wah, akan sangat kuat negara khilafah itu, ya. Nah, lihatin keketuaan negara, ya, khilafah pada abad ke-21. Nah, setelah seluruh negara Islam bersatu sebagai khilafah, maka nih mempunyai keluasan 2 kali ganda lebih besar daripada Rusia yang merentasi 3 benua termasuk Afrika dan Asia. 2, menjadi sebuah negara terbesar jika dikira dari sudut populasi ini jumlahnya nih. Tuh, ya. Kemudian ketiga, menjadi negara ketiga terbesar dari sudut ekonomi dan GDP-nya. 4, menguasai 63% reserve simpanan minyak dunia, mengalahkan 10 negara pengeluar minyak bumi terbesar masa kini. Menguasai reserve minyak bermakna menguasai pengaruh dan kuasa politik dunia. Nah, ini khilafah yang warna hitam nih, 63%. Nah, Cina, USA, Rusia hanya sekian gitu kan. Jadi bagaimana bayangkan kekayaan ekonomi negara khilafah. Nah, 6 antara 9 buah negara yang mempunyai kekuatan nuklir dan mempunyai 110 senjata nuklir aktif. Yang ketujuh, mempunyai kekuatan tentara terbesar sebanyak 5.591 juta, mengalahkan negara Eropa dan negara Amerika Serikat. Nah, ini sumbernya jelas, bisa dicek ya. Nah, ini perkiraan. Jadi menegakkan khilafah itu bukan perjuangan ecek-ecek. Ini perjuangan untuk menegakkan sebuah negara superpower, dan kita yakini bahwa kekuatan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, tentara itu akan sangat besar. Nah, ini kata khutbah Amir Syuhada Syekh Ahmad Yasin, beliau mengatakan umat ini tidak akan pernah memiliki kemuliaan dan meraih kemenangan kecuali dengan Islam. Tanpa Islam tidak pernah ada kemenangan. Kita selamanya akan selalu berada dalam kemunduran sampai ada sekelompok orang dari umat ini yang siap menerima panji kepemimpinan yang berpegang teguh dengan Islam, baik sebagai aturan, perilaku, pergerakan, pengetahuan maupun jihad. Inilah satu-satunya jalan. Pilihlah oleh Anda, Allah atau binasa. Ini kata Syekh Ahmad Yasin. Ya, insya Allah khilafah akan tegak, ya. Min qadarillah, ya, insya Allah dekat, qorib akan tegak khilafah ini sudah dekat dengan izin Allah, tentunya dengan kesungguhan dari kaum muslimin untuk memperjuangkan tegaknya khilafah. Wallahu alam. Baik, ya, cukup panjang penyampaiannya, ya, menjelang maghrib. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan boleh, karena ini terkait dengan thalabul ilmi. Kalau thalabul ilmi boleh agak sedikit dimundurkan waktu ibadah, karena dulu ketika Imam Syafi'i sedang thalabul ilmi, ada yang menegur beliau. Kata yang menegur itu bahwa, wahai imam, ini sudah waktunya sholat. Nah, waktu itu Imam Syafi'i marah. Kata beliau, ini ada sebaik-baiknya waktu. Nah, jadi kalau ada diskusi pertanyaan, ya mungkin bisa ditambah waktunya sedikit, ya, sampai jam 6. Ya, jika ada, ya. Baik, ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kebenaran, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, itu adalah murni kekhilafan saya. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz Haris Abdul Ghani telah memaparkan mengenai Palestina. Solusi total Palestina yaitu dengan cara menegakkan khilafah umat Islam bersatu dengan jihad fisabilillah. Masih ingat barang siapa
tidak memikirkan saudara muslim, maka itu bukan bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut saja. Saya buka sesi tanya jawab. Jika ada ayah bunda yang mau ditanyakan, persilahkan. Saya buka sesi tanya jawab. Saya Mas izin bertanya. Oh, baik. Maka kamu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami. Perkenalkan, saya Rivaldi dari Bogor Selatan, Ustadz. Gini, saya pernah ngelihat satu cuplikan video tentang Joe Biden saat masih mudanya. Dia itu mengatakan gini, Ustadz. Amerika itu sudah berinvestasi 3 billion dolar untuk proyeksi Israel. Nah, tapi tadi dikatakan dalam sejarah yang ikut serta dalam proyeksi negara Israel adalah Prancis dan Inggris. Nah, gimana itu Ustadz tentang apa untuk kaitannya dengan Amerika ini yang sekarang itu benar-benar getol gitu dia. Apalagi yang sekarang jadi presidennya itu Joe Biden sendiri yang mengatakan dulu kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tentara Hizbullah Lebanon dan Iran yang suplai senjata ke Hamas plus dia mendukung gerakan Hamas ini. Gimana secara geopolitiknya itu Ustaz? Untuk kaum muslimin yang berada di Palestina dan kita khususnya yang ada di Indonesia ini. Syukran Ustaz. Ya, Afan. Gimana, langsung dijawab aja? Ya, boleh. Oke, baik ya. Jadi yang pertama tentang pernyataan Joe Biden yang sudah menginvestasikan dana yang cukup besar di Israel. Jadi gini, kita pahami dulu bahwa kalau menganalisa tentang suatu sikap politik atau pernyataan politik itu memang biasanya suka tidak tersirat tentang tujuan sebenarnya, begitu. Ya, kan kalau bicara masalah investasi, berarti kan berpikir mereka adalah ini modal. Artinya mereka berinvestasi, harapannya bisa mendapatkan keuntungan ke Israel. Nah, tetapi ketika bicara masalah geopolitik, keuntungan itu bukan hanya langsung dapat dari Israel, bukan, tapi bisa dari yang lain, gitu ya. Kenapa? Pertama, dikaitkan dengan Inggris dan Prancis yang mereka itu bersama-sama mengeluarkan perjanjian Sykes-Picot terkait dengan pendirian deklarasi negara Israel. Itu mereka khawatir. Khawatir apa? Karena kan kekhilafan itu kan posisinya itu berpihak di Perang Dunia itu kepada musuh sekutu mereka, yaitu Rusia, Jerman, ya, dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, sementara Inggris, Perancis, Eropa itu adalah sekutunya dengan Amerika. Nah, mereka khawatir kalau seandainya tidak segera mendukung pendirian negara Yahudi, nanti orang Yahudi itu dukungannya beralih kepada Jerman, ya, kepada Rusia. Nah, agar orang Yahudi di Amerika itu mendukung kepada sekutu Eropa, ya, Inggris dan Amerika, jadi mereka itu mendeklarasikan mendukung berdirinya negara Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan mereka ya Amerika telah berinvestasi, tadi sebetulnya ada tujuan yang tidak tersirat, gitu kan. Kenapa mereka itu berinvestasi? Nah, jadi ketika mereka mendukung berdirinya Israel, ya, ada di wilayah Palestina, itu sebetulnya apa? Mereka itu sedang menancapkan kekuatannya atau pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Ya, mereka sengaja menciptakan ketidakstabilan terjadi di Timur Tengah dengan adanya negara Israel. Nah,
ketidakstabilannya ini membuat Amerika itu senantiasa bisa ikut campur setiap kejadian konflik yang ada di wilayah Timur Tengah. Nah, setiap Amerika itu ikut campur, nah itu Amerika itu akan menunjukkan kekuasaan mereka, kekuatan mereka kepada negara-negara di Timur Tengah. Nah, akhirnya apa? Negara Timur Tengah itu juga tidak mau membuat front berperang dengan Israel, karena di belakang itu ada Amerika. Nah, ketika Amerika itu tidak mau, ketika negara-negara Arab itu tidak mau membuat front berperang dengan Israel, karena di belakang itu ada Amerika, nah mereka juga dalam rangka mengamankan posisi mereka, mengamankan aset-aset mereka, mereka juga nggak mau otomatis melakukan front berperang dengan Amerika. Nah, di sini tujuan Amerika menciptakan ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah dengan adanya dukungan terhadap Israel. Nah, disinilah kesempatan mereka untuk mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan SDM, sumber daya alam yang ada di wilayah Timur Tengah. Ya, sering ada ungkapan-ungkapan mereka di depan salaman ya dengan raja-raja Arab, raja Jordania, tapi ternyata setelah itu ada berapa juta barel minyak yang mereka angkut, gitu kan. Konon katanya bahwa setelah pendudukan mereka di Irak itu setiap hari itu ribuan truk tangki minyak Amerika itu setiap hari itu mengangkut minyak-minyak di Irak, dimasukkan ke kapal induk Amerika untuk dibawa ke Amerika. Jadi maksudnya investasi itu adalah sengaja menciptakan ketidakstabilan di Timur Tengah agar Amerika semakin menancapkan kukunya di wilayah Timur Tengah. Memang dia nggak dapat langsung keuntungan dari Israel, tapi dia mendapat langsung keuntungan dari kemampuan mereka, pengaruh mereka di Timur Tengah untuk semakin banyak mengeruk sumber daya alam yang ada di wilayah Timur Tengah. Itu yang pertama terkait dengan maksud pernyataan Joe Biden terkait dengan investasi yang sudah ditanamkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi apa pertanyaannya yang kedua ya? Kang Haris, ingat tadi pertanyaan kedua. Itu tentang Hizbullah Lebanon menyatakan perang Iya, ke iya. Israel dan negara Iran juga ikut menyatakan perang ke Israel untuk membantu Hamas. Ya. Nah, begini, sama dengan yang jawaban yang pertama. Pernyataan politik ya tanpa dibarengi dengan tindakan aktivitas yang nyata, nah itu suka ada sesuatu yang tidak tersirat ya di dalam sikap-sikap mereka. Kalau hanya sekedar pernyataan saja, nah itu kan tadi saya dikatakan di slide itu. Jadi supaya mereka itu tidak dikesankan mereka itu membiarkan ya penindasan dari Israel terhadap Palestina. Nah, mereka membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, tapi faktanya kan sebenarnya gini, nggak perlu membantu Hamas ya kalau memang mereka betul-betul mau melakukan bantuan real kepada Palestina, langsung aja. Iran itu punya nuklir, ya. Israel itu sekali di nuklirnya dilemparkan oleh Iran juga, udah itu bisa selesai itu. Kalau memang tujuannya begitu. Tapi kalau mendukung Hamas, ya, Hamas itu kan milisi sipil. Jadi tidak apple to apple bahasanya. Israel itu sebuah negara yang punya kekuatan militer negara, sedangkan Hamas itu milisi. Masa Iran itu mendukung milisinya atau Hizbullah juga sama dengan tidak menyampingkan niat baik mereka ya. Karena begini, yang saya pahami, wilayah yang terdekat Palestina maka fardu ain untuk berjihad membantu saudara kita di Palestina. Kalau wilayah Indonesia dekat dengan Palestina, kita wajib jihad. Karena kita jauh dan sudah ada sebagian kaum muslimin yang berjihad, maka gugur. Jadi fardu kifayah kita, gitu kan ya. Nah, jadi milisi Hizbullah, milisi Hamas itu hanya milisi sipil. Jadi sampai kapanpun mereka tidak akan tidak akan sempurna penyerangannya, hanya bertahan saja. Nah, tetapi itulah sikap yang benar. Hamas terus melawan. Karena kalau nggak dilawan, nah justru mereka akan semakin mudah
menguasai Palestina. Nah, oleh karena itu dengan tidak mengurangi respect ya apa yang dilakukan oleh Hamas dan Hizbullah itu sudah suatu tindakan yang baik, yang bagus menurut saya, gitu ya. Hanya saja tidak apple to apple pasukan sebuah negara dengan milisi. Kan kenapa Palestina kan sebuah negara, kenapa tidak negara Palestina aja yang melakukan perlawanan? Langsung Iran membantu negara Palestina untuk berperang melawan Yahudi. Kenapa harus membantu Hamas? Nah, jadi secara pandangan geopolitik, secara pandangan politik internasional, itu bukan sebuah sikap gentle, pernyataan terbuka oleh seorang kepala negara yang Muslim, yang dia itu secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Israel. Nah, saya katakan tadi sampai sekarang tidak ada satupun pemimpin negeri Muslim yang mereka itu menyatakan dukungannya kepada Palestina dan menyatakan ikut membantu mengirimkan pasukan militernya ke sana. Nggak ada. Cuman mengecam, mengutuk. Nggak ada artinya. Orang Yahudi itu jangan dikutuk oleh manusia. Dikutuk sama Tuhan saja mereka tidak takut. Gitu. Jadi semua itu hanya isapan jempol belaka. Ya, semua itu hanya isapan jempol belaka saja. Demikian, Kang, jawaban saya. Wallahu alam. Ya, insya Allah Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Ya, amin, afwan, amin wa yakum ajmain. Terima kasih Kang Rizaldi atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ayah Bunda, apa ada yang mau ditanyakan lagi ke Ustadz Haris? Sepertinya sudah tidak ada Ustadz, nanti berlanjut di WA. Nanti saya akan share linknya untuk sesi tanya jawab. Ya. Baik, sebelumnya sebelum menutup Zoom pada sore hari ini, gimana kalau kita berdoa sama-sama Ustadz untuk mendoakan saudara kita di Palestina? Ya. Baik ya, insya Allah bagus itu. Baik, kita berdoa ya. Tadi kita sedang ngirim Fatihah, kita berdoa secara ya termasuk mendoakan kita semua. Ya, baik ya, sebelum kita tutup, kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebebasan, untuk kemenangan kaum muslimin ya. Palestina lebih khusus saat ini terus terzalimi, tertindas oleh Zionis Israel. Kita juga berdoa untuk belahan kaum muslimin yang lain ya, di Uighur, di Suriah ya, di India itu ya, dan di negeri kaum muslimin yang lain ya. Kita doakan mereka semua agar Allah memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan kekuatan untuk tetap terus semangat berjuang ya, membela, menjaga diri mereka, keluarga mereka dan harta mereka dari serangan orang-orang kafir, itu kan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemenangan, kemudian Allah meluluh lantakkan dan memusnahkan negara-negara kafir ya yang telah secara terang-terangan menyatakan peperangan kepada kaum muslimin dan menjajah kaum muslimin. Kita sebelum berdoa ya, kita baca dulu umul kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Hamdan na'imin hamdan sakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin, Allahumma ja'alna minal mujahidin wasyahidin,
Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah tu'izzu Amin. biha al-islam wa ahlah wa tudhillu biha al-kufra wa ahlah innaka ala kulli shay'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa khain alaina fis sakaratil maut wa najata minan nari wal afa inal hisab. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma salim ikhwana fil Palestin. Allahumma ikhwana fil Palestin. Allahumma salimna ikhwana fil Palestin. Allahumma salimna ikhwana fis Suriah, fil Palestin, fil Rohingya, fil Uyghur, fil India, fi kulli biladin muslimin amah, fil Indonesia khasah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Zoom ditutup, marilah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ditutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullahu khair Ustadz Haris Abdul Ghani. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau menjadikan semangat hati kita dalam membela saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Amin wa ajmain. Tutup dengan salam Mas Haris. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.